Halo semuanya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode kontrasepsi jangka panjang atau sering disingkat dengan MKJP. Tonton video ini sampai habis ya. Pengertian dari MKJP. Nah, metode kontrasepsi jangka panjang adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan dengan jangka waktu pemakaiannya untuk 3 tahun hingga seumur hidup. Nah, jadi ini pengertian dari metode kontrasepsi jangka panjang. Ini bisa kita lihat yaitu jenis-jenis dari metode kontrasepsi jangka panjang. Untuk pertama yaitu seperti huruf T, ini disebut dengan IUD atau sering kita sebut dengan spiral. Yang kedua yaitu implan yang diletakkan di bawah kulit ya. Jadi ini terdiri dari 2 batang implannya. Terus yang ketiga ada tubektomi. Nah, jadi ini KB atau kontrasepsi pada wanita. Sedangkan yang keempat yaitu vasektomi, kontrasepsi pada pria. Nah, jadi jenis-jenis metode kontrasepsi jangka panjang yaitu ada 4. IUD atau spiral. Nah, IUD atau spiral ini merupakan alat kontrasepsi yang digunakan di dalam rahim. Untuk jangka waktu pemakaiannya yaitu 5-10 tahun. Dapat dicabut kapan saja Anda inginkan, tetapi untuk pencabutannya harus ke tenaga kesehatan. Boleh ke puskesmas ataupun ke dokter kandungan atau ke bidan. Terus untuk IUD atau spiral ini tidak mengandung hormon. Kalau untuk yang 5 tahun ada beberapa merek memang yang mengandung hormon. Tetapi kalau yang sering kita gunakan untuk pelayanan itu jangka waktu 10 tahun tidak mengandung hormon. Lalu IUD atau spiral ini bisa digunakan bagi wanita yang baru melahirkan. Nah, jadi bagi wanita yang setelah melahirkan ingin menggunakan IUD atau spiral bisa langsung menggunakan IUD atau spiral tersebut. Selanjutnya yaitu implan. Implan merupakan alat kontrasepsi yang digunakan di bawah kulit bagian lengan atas dalam. Lalu implan ini bisa digunakan dalam jangka waktu pemakaian kurang lebih 3 tahun. Nah, mudah berhenti juga, bisa dikeluarkan kapan saja. Tetapi dalam pembongkaran implan harus tetap ke tenaga kesehatan. Nah, maksudnya bisa dikeluarkan kapan saja ini. Untuk implan, jangka waktu penggunaan kan 3 tahun. Nah, jadi misalkan sebelum waktu 3 tahun, seorang ibu ingin memiliki anak atau ingin hamil lagi, jadi sebelum 3 tahun bisa dibuka kembali. Tubektomi. Nah, jadi tubektomi ini yaitu metode operasi pada wanita. Nah, tubektomi merupakan alat kontrasepsi yang dilakukan dengan tindakan operasi pengikatan atau pemotongan pada saluran telur wanita. Nah, metode ini untuk pasangan usia subur yang tidak menginginkan anak lagi. Lalu tindakannya dilakukan di rumah sakit. Nah, jadi walaupun seorang wanita melakukan tubektomi, tetapi seorang ibu tersebut masih tetap haid. Nah, jadi untuk melakukan atau menjadi akseptor tubektomi ini harus memenuhi syaratnya, diantaranya yaitu bahwa pasangan usia subur tersebut sudah sepakat tidak ingin mempunyai anak lagi.
Metode kontrasepsi jangka panjang selanjutnya yaitu vasektomi. Untuk vasektomi ini yaitu kontrasepsi pada pria, merupakan alat kontrasepsi yang dilakukan dengan cara pengikatan pada saluran sperma, sehingga ketika cairan mani yang keluar ketika senggama tidak mengandung sperma. Nah, jadi bagi pria yang sudah melakukan vasektomi, tetapi untuk aktivitas seksual itu tetap normal, karena vasektomi itu bukan dikebiri. Jadi, vasektomi dan kebiri itu berbeda. Mengapa harus metode kontrasepsi jangka panjang? Karena dengan menggunakan kontrasepsi jangka pendek atau non-MKJP seperti pil dan suntik, itu rawan drop out, artinya putus KB. Nah, untuk kegagalan untuk metode kontrasepsi jangka pendek itu sangat tinggi. Nah, sedangkan manfaat untuk metode kontrasepsi jangka panjang yaitu efektif mencegah kehamilan 99%. Untuk jangka waktu pemakaiannya lebih lama, biaya terjangkau, tidak ada perubahan fungsi seksual, merencanakan kehamilan dan masa depan anak, mencegah resiko kematian ibu saat melahirkan. Nah, untuk tubektomi dan vasektomi itu juga bisa dilakukan secara gratis di rumah sakit. Nah, jadi kalau untuk implan dan spiral juga bisa dilakukan secara gratis di puskesmas. Sekian video tentang metode kontrasepsi jangka panjang. Terima kasih daun keladi, jangan lupa ditonton lagi.